untuk orang-orang yang kena kanker, stroke, darah tinggi, kencing manis itu dalam 3 bulan bisa hilang. Ini ada namanya, ini kan kelapa tua. Mana baca postingan saya di IG kan, kelapa tua itu ininya kita bisa bikin jadi susu, bukan susu, jadi coconut milk, santan. Bahasa kerennya kalau orang-orang barat bilang coconut milk kan, tapi airnya dia untuk penyakit-penyakit, saya alhamdulillah juga bukan baru sih, dapat info baru juga tentang dahsyatnya air kelapa tua. Jadi air kelapa tua itu untuk orang-orang yang berpenyakit degeneratif ya, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, itu bagus banget air kelapa tua. Karena mikronutrien dia ada beda. Pernah saya share di IG, teman-teman bisa baca deh bedanya apa. Dia lebih berperan untuk menyuplai nutrisi lebih baik dibandingkan sama kelapa muda. Kelapa muda. Tandanya muda sama tua apa? Keriput. Iya kan? Yoga kelapa tua kan yang coklat itu kan udah mulai keriput-keriput kan. Artinya kalau tubuh kita Bapak sekalian sudah mulai tampak tanda-tanda pengeriputan di mana-mana, ya kurang air bahasa gitulah. Kebanyakan yang dimakan produk yang menyebabkan penuaan dini bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki penuaan dono. Jadi itu. Maka salah satu cara terbaik untuk, jadi kalau beliau ini lebih baik untuk kita gunakan sebagai detoksifikasi, dia bersih-bersih, bagus banget. Kalau ini mineralnya lebih kuat. Ya, jadi kalau misalkan Anda nih teman-teman sekarang yang masih muda kayak ini kan muka-muka muda tapi agak tampak tua gitu. Bermutu kalau zaman sekarang. Umur 30 tahun tapi wajah kayak 50 gitu lah. Kurang senyum, kurang enzim, kurang buah. Makanya orang waktu sakit dikirimin apa? Atau dibawain apa waktu sakit? Buah. Pesan, makanya makan buah waktu sehat. Gitu kan? Anda pernah nggak kebayang bawa ke rumah sakit, ketemu orang sakit itu bawa bakso, mie ayam gitu kan? Nggak ada kan? Karena dia sudah bisa makan kan, itu kan? Ya, makanya waktu sakit, nah itu, waktu sehat kayak begini, jangan sia-siakan. Ya, apalagi manusia itu secara karakter kita, sebenarnya kita tidak cocok-cocok banget makan daging tiap hari. Daging hewan ya. Protein hewan kita nggak cocok, karena memang gigi kita kan cuma 4 taringnya. Ya, gigi kita kan cuma 4. Maka kalau giginya cuma 4, taring itu kan fungsinya untuk merobek, mengonyak ya. Terutama yang berasal dari protein-protein hewan, daging. Jadi nggak ada orang misalkan makan wortel gitu kan pakai gigi taring gitu kan, nggak ada. Gigi taring itu kan fungsinya untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Kan gitu, dari giginya udah kelihatan. Ya, boleh yang kita makan daging boleh, tapi jangan sering-sering. Pun kalau sering harus ada pembakarannya. Ya, ataupun kalau pengen tetap makan protein, kita tetap butuh protein. Lebih baik Anda pilih protein yang nabati, lebih aman. Berarti dengan ini kita mengajarkan dia untuk menjadi vegetarian? Enggak, karena Rasulullah kan makan daging, kita tetap makan daging kok, tenang aja. Tapi tidak sering. Ya. Kemarin juga ada mahasiswa tanya pas kajian kapan ya? Kemarin di JCC. Dokter, kami ini mahasiswa, saya mahasiswa, bagaimana tips yang low budget untuk mahasiswa, untuk hidup sehat? Jawaban saya gampang, puasa. Ya kan? Betul nggak? Puasa aja terus. Ya, tunjukkan penderitaan. Lah daripada makan mie instan, ini kan puasa. Nanti sorenya gitu kan dia beli buah, dia beli kunyit gitu kan, jadi pemuda rimpang Indonesia. Udah rimpang, ya kelihatan tangan-tangannya kuning gitu kan. Itu pemuda kayak begitu jauh lebih sehat daripada pemuda yang tangannya berminyak, gorengan gitu-gitulah. Jauh lebih sehat. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu dan dia sedang baca Quran, pilihlah dia sebagai calon Anda. Udah soleh gitu kan, suka baca Quran, suka suka dengan kunyit, jahe, cocok gitu. Kita mempersiapkan gen.
Serius. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu pahami, jadi kayak jahe kayak begini kan, kalau bahasa Quran kan zanjabil kan. Maka ada satu hal yang perlu kita pahami tentang herbal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini kan ada jahe ya, ada kunyit ya. Warna-warna yang Allah berikan di mereka ini ada maksud sebenarnya. Ya, ada maksud. Supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Karena memang setiap warna-warna tadi memberikan efek yang berbeda ke badan kita. Ya. Kurma, ada kurma yang masih mengkel. Ada kurma yang sudah kering. Ada kurma yang masih basah. Efek ke badan kita beda. Efek ke badan kita beda. Ya. Demikian juga produk kayak begini. Jadi supaya tubuh kita itu terwarna-warni dengan berbagai macam yang Allah ciptakan, yang makan aja tiap hari. Hari ini, kalau saya lebih prefer tiap hari itu berubah-berubah ya. Kalau teman-teman yang suka minum air perasan apa jeruk lemon atau jeruk nipis gitu, kasih madu, kasih garam, besoknya ubah lagi jadi jahe, kemudian besok lagi kunyit, besok lagi kencur gitu, diubah aja tiap hari. Kenapa? Kita lagi membersihkan badan, sebab gini. Bentar ya, bismillah. Agak sedikit lapar. Kunyit. Kunyit nih kalau teman-teman buka datanya, ratusan penelitian yang dibuat di barat tentang kunyit. Sayangnya orang Indonesia, khususnya ya kita ya gini kan, belum cinta dengan barang ini. Kalau teman-teman buka research on turmeric, research on curcumin, banyak banget penelitiannya. Mulai dari anti-aging dia punya, mulai dari anti nyeri dia punya, mulai dari apa tuh namanya, mulai dari apalagi ya, anti radang dia punya, banyak banget di sini. Termasuk ya anti nyeri itu analgetik gitu kan, tapi jumlahnya kecil. Jadi dalam satu metabolitnya kunyit itu dia banyak sekali bahan-bahan di sana, tapi jumlahnya 0,00 sekian. Nah supaya ada nggak orang, baik saya tanya kepada teman-teman, mungkin mudah-mudahan sudah ada yang merasakan pengalaman ini. Ketika Anda sudah mulai hidup sehat, tiba-tiba muncul pusing, lalu Anda minum air garam, atau minum air kunyit, atau minum air jahe, bisa hilang nggak itu? Bisa loh. Kenapa? Tubuhnya relatif sudah clean, sudah bersih. Jadi mereka ini, Bapak Ibu sekalian, si kunyit, jahe, segala macam ini salah satunya, itu ketika masuk ke badan kita, dengan berbagai macam kandungan dia patroli dulu gitu loh. Dia patroli dulu, dia bersihkan dulu. Jadi ketika kita misalkan lagi pusing tiba-tiba, oh kayaknya lambungnya perlu dibenerin, dia cari benerin lambung dulu. Sehingga nanti orang bilang kerjanya lama gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi ketika badan kita sudah relatif bersih, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, maka dia sudah langsung tepat sasaran kerjanya itu. Maka saya katakan investasi badan kita itu adalah investasi setiap hari makan sehat, hidup sehat. Sehingga nanti kalau sakit kita nggak butuh banyak obat. Ya. Jadi kalau udah sakit tuh obatnya sederhana. Coba lihat teman-teman yang, saya kadang-kadang terharu ya, nggak pakai biru, terharu aja. Lihat beberapa testimoni teman-teman yang promil itu, saya katakan kayaknya disampaikan itu aja sih gitu loh. Resepnya ya, maksudnya kuasa Allah semua pastinya, tapi perasaan itu aja. Kok bisa kayak begitu? Karena relatif dia sudah tidak nyampah itu loh. Badannya sudah tidak disampahin lagi sama dia dengan makanan-makanan atau minuman tidak sehat. Sehingga ketika dimasukkan atau dia memakan atau meminum makanan-makanan yang sehat, cepat banget reaksinya. Gitu loh. Jadi sekarang kalau Anda katakanlah minum infus water atau minum air kelapa atau mungkin katakanlah makan kunyit atau mungkin minum kunyit, jahe segala macam, tapi makan isi piringnya masih bermasalah, dia tidak banyak memberikan efek. Gitu ya. Dia tidak akan banyak memberikan efek. Termasuk saya pernah sampaikan bahwa wajah kita itu teman-teman sekalian, wajah kita itu sebenarnya cerminan isi perut. Sama isi dompet. Bentar, semoga ketemu. Jadi darah kita yang banyak, atau darah manusia ya, yang banyak sampah-sampah metabolismenya, itu akan ngefeknya ke muka salah satunya sih ya. Ngefeknya itu ke muka. Maka saya
sering bilang, jadi kalau saya ngelihat orang itu dari wajahnya mulai kelihatan. Ya, masalahnya apa secara garis besar sih ya, nggak bisa detail juga, tapi kelihatan dari wajahnya. Ini orang ginjalnya bermasalah, livernya bermasalah, ini orang mau mati bentar lagi, kelihatan. Tapi nggak tahu kapan. Tuh serius, ya. Karena cerminan itu wajah kita itu cerminan isi perut kita, ya. Jadi ibarat kata kalau darahnya kotor, darahnya nggak bersih segala macam kelihatan semua. Ya, kemarin saya dapatkan ada bapak-bapak cerita dia pegawai suatu bank lah Jakarta. Dia cerita udah turun 20 kilo gitu kan badannya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Ya saya bilang ya alhamdulillah pertahankan saja supaya jangan turun banyak lagi saya bilang. Tapi kelihatan wajahnya itu glowingnya luar biasa, idenya mulai banyak dia bilang gitu kan. Terus dia cerita berseri sekali wajahnya itu. Ya, karena memang semua yang kita makan itu mempengaruhi mood. Semua yang kita makan pasti akan mempengaruhi mood. Ya, sehingga ada istilah good food is good mood. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi bete, lagi baper, lagi nggak jelas gitu kan, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan rujak. Ada hubungan nggak? Ada. Karena buah-buahan itu dia enzim kan. Ya, atau mungkin ajak dia makan tempe kayak begini yuk. Gitu kan, ajak makan kurma. Ya, makanya tadi saya katakan ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan ada mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau kayak tempe ini ya, tempe ini kalau kita blender sama kurma, dia jadi mood booster juga. Ya. Udah siap? Nah, sekarang kita cobain. Jus tempe. Ya, bagaimana rasanya? Ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada pisang juga. Siapin panitia sebentar ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan kepada di alam semestanya teman sekalian dengan segala tanda-tanda itu efeknya atau mungkin apa ya hal-hal yang spektakuler banget. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di depan itu ada slide itu kan, Musa sapientum. Musa sapientum itu pisang. Pisang ini pisang. Kan saya bilang tadi makanan kita mempengaruhi mood. Ya, jadi Musa sapientum atau pisang kayak begini, dia mengandung serotonin. Serotonin itu bahan baku hormon kebahagiaan. Pisang. Paling banyak di mana dia? Paling banyak di kulitnya. Bukan di kulitnya. Paling banyak serotonin pada pisang ada pada pisang yang udah matang banget, yang ada patch-nya. Ya, ada noda titik-titik gitu kan. Jadi itu clue-nya. Terus yang kedua yang tidak kalah banyak, serotonin pada pisang itu di mana? Yang di nomor 1 itu loh, banana peel. Banana peel itu maksudnya kulit ini loh. Ini bisa bikin bahagia. Serius kalau based on data itu ya. Karena dia bahan baku hormon kebahagiaan, saya nggak bohong loh, beneran memang datanya begitu. Jadi selain kulit atau daging pisang ini, ya, yang bisa jadikan alternatif kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak apa gitu, makan pisang. Jangan goreng ya, rusak lagi, minyak lagi gitu, ya, jangan digoreng. Atau kalau enggak, Anda bikin smoothies pisang sama kulitnya. Oh, apa masalahnya? Kan kulitnya bagus, saya bilang di depan itu lihat baca tuh, banana peel 150.000 kandungan serotoninnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa, pura-pura lihat aja lah. Terus saya bacain. Kemudian overripe itu pisang yang sudah matang banget. Nanti cobain Bapak-Ibu sekalian. Ya, tapi pisangnya pisang kampung aja, pisang yang tumbuh alami gitu loh. Ya, jadi Anda bisa bikin smoothies pakai pisang ini, ya. Buah pisang dicampurkan sama kulitnya ini, cuci dulu ya. Dan campurkan dengan kurma. Itu mood booster banget itu. Itu bisa juga buat sarapan atau buat minuman juga bisa. Ya. Saya pernah bikin waktu itu, enak kok rasanya. Ya. Kalau produk-produk yang memang tumbuh alami tanpa dikasih pestisida, itu insya Allah rasanya pasti enak.
Rasanya pasti enak. Ya. Sudah? Coba dipotong tempenya. Potong kecil-kecil. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha resto. Bukan Green and Bean sih ya. Kan, ada lagi. Dia cerita, saya cerita panjang lebar gitu kan. Terus masuk ada, saya kadang-kadang kan kalau pas lagi lagi share gitu tuh ada teman begitu dia lagi mau minum soda. Dia lagi mau minum soda, udah dibuka sodanya gitu kan sama dia kan, udah siap mau minum. Terus saya bilang, sebentar saya bilang. Kamu tahu nggak, saya bilang, satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkannya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Terus dia membatalkan minum soda tadi. Ya. Meskipun kalau orang Saudi ya, orang-orang Arab itu, dia punya pemahaman yang agak sedikit jahiliyah menurut saya. Jadi kalau di sana itu makanannya apapun minumnya soda. Makannya apapun minumnya soda. Kenapa? Mereka mencontohkan, mereka makan nasi mandi, nasi onta, nasi segala macam itu kan. Lalu mereka coba lihat, dia bilang, diambil soda, dicuci tangannya pakai soda, hilang semua lemak-lemaknya. Ini kalau masuk perut kita, dia bilang rontok semua lemak-lemaknya. Jahil gue bilang nih orang. Beda lah. Maksudnya reaksinya suatu bahan itu ketika masuk ke badan dengan di tangan pasti beda. Contoh, saya kasih contoh, kopi. Kopi itu kalau kita minum kopi ya, dari mulut ya. Kita minum gitu kan, minum kopi, ya kopi pahit misalkan gitu kan, nggak pakai gula gitu kan. Reaksinya dia bisa meningkatkan denyut jantung. Kalau dari mulut. Tapi kalau kopi dimasukkan dari dari anus, reaksinya beda. Yang dikenal sebagai coffee enema itu loh. Yang bekerja sama dia nanti justru malah parasimpatik. Kalau tadi dari mulut, simpatik yang kerja. Tapi kalau dari bawah, parasimpatik kerja, dia bisa meningkatkan fungsi peristaltik atau fungsi pencernaan. Maka coffee enema itu digunakan sebagai salah satu terapi untuk membersihkan kolon. Caranya gimana? Browsing aja banyak kok. Beda reaksi Bu, Pak. Ya, antara yang dimakan sama dimasukkan dari bawah. Termasuk juga dengan soda tadi. Ya, jadi jangan salah kaprah lah gitu lah, seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap apapun yang Allah ciptakan seperti itu, sekarang dia punya tanda-tanda dan tubuh kita itu dia punya Dia punya sign-sign yang kita perlu pahami juga. Ya. Ada beberapa sign-sign yang ada pada tubuh kita ini, sebenarnya kalau kita perhatikan itu tanda bahwa tubuh kita sedang bermasalah. Ya. Coba saya tanya, mungkin di sini beberapa teman-teman yang sudah mulai menerapkan pola-pola hidup sehat ya, dari mungkin apa yang saya sampaikan di feed saya itu, Anda sudah mulai merasa belum keluhan-keluhan yang dulu Anda makan obat mulai hilang sekarang? Banyak nggak? Hilang sendiri kan? Yang Anda kerjakan kira-kira apa? Cuman sekedar ganti isi piring, minumannya diganti, nggak lagi minum ini, nggak lagi makan itu. Cuma seperti itu doang, karena tubuh kita itu mampu mengembalikan keseimbangannya sendiri. Ya, dia bisa mengembalikan keseimbangan istri asal bahan bakunya tepat. Itu kata kuncinya. Kalau bahan bakunya tepat, gak usah ngejer turun berat badan, pasti turun. Ya, bahkan kadang-kadang kebanyakan turunnya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah merasakan sensasi hatinya yang lebih banyak bekerja. Kalau hati sudah lebih banyak bekerja, maka hati tidak membutuhkan makan yang banyak. Fisik kita nutrisinya banyak makan, tapi hati kita justru malah dia lebih pengen untuk tidak banyak makan. Ya, tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan maka berdoa sama Allah itu berat, gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlinangan gak bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu pintu setan membuat lemahnya iman adalah banyak makan. Dan kalau sudah banyak makan apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Ya. Kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang, banyak efek yang terjadi dalam badan kita. Mulai dari karatan, jadi selnya tuh aus ya, teroksidasi semua. Ya, banyak sekali. Dan itu kita bisa bisa lakukan dengan perbaikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan softwarenya Allah gitu kan. Bahasa saya aja, software gitu kan.
software dan hardware. Apa softwarenya? Software yang Allah paling berikan kepada kita untuk memberikan efek itu namanya puasa. Maka teman-teman saya sarankan, nyaran sih maksud saya, mulailah teman-teman untuk lebih seneng sedikit makan daripada sering makan atau banyak makan. Nanti tubuhnya akan enak banget. Nanti bisa jadi Anda akan sampai pada satu titik di mana Anda tidak perlu banyak makan, tapi sekali makan udah cukup. Ya. Dan sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan bahwa makan itu tidak untuk memenuhi emosi atau nafsu kita. Ya, tapi fuel your body. Jadi memberikan bahan bakar kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah itu saja, ya. Jadi tanda-tandanya tadi atau mungkin puasa tadi kalau disebutkan dalam penelitian yang saya pernah baca juga itu ternyata bisa mengubah sampai 500 gen. Jadi teman-teman yang maaf ya kalau mungkin ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, sebenarnya kanker tuh ngobatinnya relatif gampang. Caranya gimana? Tanamkan akidah, tauhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut bahwa ini semua dari Allah, ini semua karena kezolimannya dia. Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu dan dia kembali sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Ya. Sholat, zikir, puasa, sodako, segala macam. Ajak dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi, pastinya dengan Allah gugurkan. Artinya dia dapat nilai lebih. Dan yang ketiga, secara fisiknya sih ya. Secara fisiknya adalah ganti seluruh makanannya ya dengan makanan-makanan terutama sayur dan buah organik. Dalam 3 bulan tubuhnya bisa recovery. Dan salah satu kandungan yang terbaik untuk memperbaiki gennya manusia ya, salah satunya ada pada tadi air kelapa tadi. Maka air kelapa teman-teman sekalian kalau kita bicara kelapa tadi. Kelapa yang muda mana? Kelapa. Nih, kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, ya. Lalu Anda blender sama kunyit misalkan. Dia berperan sebagai detox juga. Caranya gimana? Mau dicatat? Caranya gini. Ini air kelapa, tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang muda banget, yang dagingnya masih halus. Ya. Toppingnya dia bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang toppingnya. Caranya Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, lalu Anda blender. Lalu masukkan di sana misalkan Anda pengen ngobatin kita ingin membersihkan liver, lambung segala macam. Caranya gimana? Nah, air kelapa ini kayak begini nih. Anda ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga nggak apa-apa. Bolehkah tambah yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis juga boleh. Lalu, ada lalunya. Setelah di blender, katakanlah jadi dalam satu gelas kayak begini, ya teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom ya. Baskom ini gelas yang tadi air kelapa tadi, katakanlah mungkin 300-400 mili ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Kebayang nggak? Lemes gitu. Kebayang lah ya. Di sekitar baskom ini, Anda kasih es. Kebayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam kemudian, kan dingin ini. Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian, endapan, surnatannya. Yang Anda minum yang bagian tengahnya. Ya, yang Anda minum bagian tengahnya. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa tuh efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti nggak itunya toppingannya boleh. Toppingannya boleh diganti.
Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang, atau mungkin Anda bisa campurkan dengan, kalau saya lebih senang rimpang, karena rimpang itu kan kayak kunyit, jahe, kencur gitu loh. Ya, itu bisa anda topping tiap hari. Dan jangan jangan lupakan kurma. Jadi setiap Anda ngeblender itu, ya, masukkan kurma di sana. Itu efeknya bagus banget. Membersihkan badan, termasuk nanti teman-teman yang sudah mulai biasakan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman, makanan kemasan, ini pilihan juga nih. Air kelapa muda, 1 hari aja kita, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun dalam waktu 3 bulan tensinya. Kenapa? Karena banyak sekali mineral-mineral yang ada pada dia yang menyeimbangkan. Dia bukan ngobati, dia menyeimbangkan kembali. Yang menyeimbangkan tubuh kita. Ntar saya lihatin slide-nya dulu. Itu baru air kelapa. Nah, kemudian, itu yang sudah ya? Coba deh. Masukin aja. Nah, kita mau bikin nih, jus tempe. Ya tempe di jus gitu doang sih sebenarnya. Tapi efeknya bagus, maksudnya kasih air ya. Iya. Hah? Kasih air. Masukin air aja. Kurmanya sama bijinya nggak? Enggak. Ya, nggak, biar nggak keliru ya, memang nggak sama bijinya karena bijinya keras. Nanti blendernya rusak. Jadi kayak begini, kayaknya sederhana. Sepertinya sederhana. Tapi kalau boleh saya katakan, ini juga bisa, kalau saya mau mengklaim sih ya, sebagai minuman anti kanker juga bisa. Karena 80% imunitas kita kan ada di pencernaan. Ya. Belum, dikit lagi. Kata kunci pencernaan ada pada prebiotik sama probiotik. Ya. Kita tambahkan jahe sedikit. Trialnya begitu. Lebih enak sih emang. Pisau tadi. Ada sendok? Ibu-ibu kalau ngupas jahe pakai apa? Pakai ini juga bisa. Lebih gampang. Kalau saya nggak nanya bapak-bapak, karena saya tahu terima jadi doang dia. So, termasuk salah satu kriteria calon suami yang baik, bisa masak. Karena memasak itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Betul nggak Bu? Kalau Anda masak lagi bete, meskipun bumbunya sama, nggak enak loh. Karena masak itu soal hati. Bolehlah. Dah, pencet. Aku tutup dulu. Coba, udah dulu. Dirasain tuh. Cobain. Kurang manis. Sama madu aja deh. Jadi susu tempe sih saya bilang.
Ini bisa sebagai alternatif pengganti susu bayi yang kemasan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin mau anaknya diganti susunya, ya susu tempe juga bisa, ya jus tempe lah ya. Atau kalau enggak jus beras juga bisa, atau susu beras juga bisa. Pernah nyobain beras di blender? Tapi beras yang organik ya. Bisa juga buat pengganti susu. Ya, atau kalau enggak susu-susu yang dari kacang-kacangan seperti almond, walnut itu juga bisa. Gak apa-apa lah, sedikit harganya lebih tinggi kan. Coba deh. Masih kurang manis. Tambahin maduin lagi. Gara-gara kayak begini, setiap kajian-kajian saya itu akhirnya kemarin di Jakarta kita bikin cooking class beneran. Alhasil saya masak kemarin. Dan masakannya ternyata membuat ibu-ibu saat itu berbinar-binar. Masak ikan gabus tapi nggak kita goreng. Jadi cuman kita kasih minyak zaitun, ikannya tapi di file ya. Kemudian kita kasih zaitun, kemudian kita kasih jeruk nipis, lalu kita panggang gitu. Lalu di topping, dimakannya pakai toppingannya pakai alpukat. Jadi alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, ya kemudian dikasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam. Ternyata enak banget. Ya, artinya kita bisa mendapatkan makanan yang tanpa gula, tanpa minyak gitu loh. Jadi ini penting teman-teman, kita perlu pahami sehingga nanti variasi makanan kita tuh nggak minyak-minyakan terus gitu loh. Ya. Banyak polanya. Coba antum cicip aja deh manis ya. Oh, coba. Maaf. Bawa parfum. Tadi pakai parfum ya tangan saya. Tapi udah selesai kok. Apa lah. Jadi kayak Asterix Obelix gitu. Udah. Kasihlah orang-orang ini nih. Sepertinya mau. Mau kan? Jadi, tubuh kita itu sekalian, mereka berkomunikasi. Ya. Ada bahasa namanya trust your gut. Trust your gut itu maksudnya kita punya usus, ya, kita punya usus itu apa tuh namanya? Mempengaruhi otak kita, perut kita, jantung kita. Jadi ada hubungan, ada 3 hubungan. Jadi ini perutnya kita ini, apa yang kita makan mempengaruhi ini. Apa yang kita makan mempengaruhi ini. Ya, itu yang sering kita sebut dengan, atau mungkin bahasa kerennya good food is good mood. Ya. Maka kalau pengen dapatkan sense, jadi bukan hanya cuman dapatkan mood yang baik, tapi dia ada banyak kandungan lah, mikronutrien yang ada pada situ. Termasuk sebenarnya kayak minuman-minuman kayak begini. Dia bukan cuma sekedar minuman, tapi teman-teman pahami ya, bahwa kalau kita sudah mulai memahami konsep-konsep ini, maka kita akan mulai berpikir pada ranah di mana let the food be your medicine. Jadi makanan yang kita makan itu akan jadi obat buat tubuh kita. Minuman juga sama. Orang-orang yang katakanlah tiap hari membiasakan misalkan minum serai, minum kencur, minum mulawak atau minum air ketumbar seperti itu, dia sedang mempersiapkan badannya atau membersihkan badannya. Beda sama orang yang makan minumnya bermasalah. Ya, jadi saran saya mulai sekarang, kalau Anda pengen punya
Pastinya pengen sih ya. Tapi pengennya kan tidak cukup dengan sekedar pengen, tapi kita harus buktikan gitu loh. Kalau pengen punya badan yang lebih baik, ya perbaiki si piringnya. Enak. Coba diminum. Enak kan? Saya liatin mukanya gitu, saya khawatir. Dia bilang enak dok. Agak was-was juga. Ya jadi ini, tapi tempenya saran saya, pertama jangan kalau bisa, bukan kalau bisa, upayakan beli tempe yang pakai daun pisang. Upayakan. Ya, kalau udah kayak gini kan nanti kan marketnya kebentuk gitu loh. Jadi akhirnya para pedagang tempe itu bikin tempe yang pakai daun pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempe-tempe yang non-GMO. Non-GMO itu yang dia tidak dimodif secara genetik. Banyak kok sekarang di online juga banyak yang jual tempe sehat non-GMO. Ya, itu juga bisa. Dan kalau kita sekarang sebenarnya ada dua kata kunci ya. Maksudnya dua kata kunci itu maksudnya kalau orang-orang Indonesia ini sudah mulai membiasakan dengan rimpang. Jadi kita jadikan rimpang itu sebagai salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada tempe juga, ya tambahkan lagi dengan kurma atau madu segala macam, banyak banget penyakit bisa hilang. Ya karena tadi saya jelaskan di awal kan bahwa tempe itu probiotik kan, kurma itu prebiotik. Ya, dan kata kuncinya memang behavior seseorang itu berkaitan dengan gut. Jadi kalau kita mungkin maaf ya, lagi bermasalah moodnya, perasaannya segala macam, coba lihat makan apa dari tadi pagi. Ngefek banget. Kalau saya, mood booster saya itu saya sudah tahu. Jadi kalau saya butuh sedikit di topping lagi mood boosternya, maka saya biasanya minum kopi sama coklat. Yang dikenal sebagai mocha. Ya kan? Kafe mocha gitu, biasa gitu. Ya. Kalau saya, jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mood boosternya kadang-kadang cuman makan kurma doang, pisang doang. Kita harus paham itu, sebab moodnya kita akan mempengaruhi aktivitas kita. Ya makanya dalam Islam kita dianjurkan banget untuk apa? Memperhatikan makanan. Sebab apa? Mood yang bermasalah akan mempengaruhi ibadah. Kan gitu. Sehingga urusan makan-memakan dalam Islam itu diatur luar biasa. Ya, kenapa Islam mengajarkan dalam surat Al-Waqiah sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwa makan buah itu sebelum makan. Jelas gitu Allah sampaikan. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat asupan enzim dulu. Apalagi kayak mungkin kalau kita bicara tentang tadi, kalau kita bicara makanan-makanan yang miskin atau minus enzim. Ya, orang-orang yang makan makanan yang minus atau miskin enzim, miskin nutrisi, biasanya tubuhnya minta istirahat. Namanya apa? Ngantuk. Kan gitu, betul nggak? Kalau teman-teman makan kayak begini nih, coba ambil. Contohnya ada semua, udah disiapin. Kayak begini, nggak kelihatan ya. Atau gini lah nih. Saya bukan anti makanan ini ya, jangan dipelintir. Maksudnya saya pengen kasih tahu, jadi dulu cuma orang penduduk ini juga makan kayak beginian gitu loh. Cuman bedanya sama kita apa? Bedanya orang dulu habis makan bekerja, naik sepeda, naik gunung. Kalau kita update status. Betul kan? Saya makan di rumah makan. Akhirnya kalori yang masuk nggak kebakar. Itu bedanya kita. Sehingga kita harus jaga. Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Sekarang dikit-dikit mau makan tinggal pesan online semua dapat. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat begini, kita bahas ini lah misalkan ini. Beliau ini. Nih. Enak gak? Enak. Tapi kalau tiap hari makan begini, tiap hari ya, tanpa kita mengimbangi dengan makan beliau-beliau ini sakit kita. Apalagi kita aktivitas kita tidak banyak. Belum lagi kita bicara tentang, ini kan ada santannya kan. Santan dipanaskan rusak. Gitu. Sama juga dengan telur. Telur itu kan protein. Telur itu kalau diceplok, dipanaskan dengan minyak, setahu saya juga bakal rusak. Jadi telur itu lebih bagusnya memang tidak dipanaskan.
Sama juga kayak tempe tadi. Jadi paling bagus apa? Ya mentah. Paling bagus. Kalau memungkinkan. Kan ada nggak telur setengah matang gitu kan? Kan juga bisa. Jadi pilihan, nih, kenapa banyak orang? Coba, nih saya pernah ketemu teman, dia cerita. Dia pulang ke kampung dia. Makanlah makanan yang kayak begini, penuh santan, penuh apa. Selama 2 minggu tuh kemaruknya luar biasa. Pulang-pulang stroke, Pak. Serius. Ini teman saya yang orang provinsi itu sendiri yang bilang ke saya. Saya tidak menyalahkan makanannya, bukan. Karena dari dulu juga orang makannya begitu. Cuman kalau udah berlebihan, kita juga jarang makan buah. Saya makan begini nggak? Makan, cuman jarang banget. Kenapa? Ya kalau Anda makan makanan yang penuh santan seperti ini, Anda harus kuat juga makan di buah dan sayurnya. Gitu loh. Makanya ketika ini dimakan dan sudah tidak ada enzimnya lagi, apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat kayak orang tidur malam tuh loh. Untuk memperbaiki enzim. Kan beda ceritanya kalau Anda makan buah. Coba Anda makan buah gitu kan, Anda makan jeruk, Anda makan begini, ngantuk nggak? Enggak. Kalau memang ngantuk sih ngantuk aja, maksudnya dalam kondisi normal ya. Gak ngantuk kita. Kenapa? Dia punya dia punya bahan yang kita perlukan yang ada pada usus kita masih banyak di sini. Kalau ini kan sudah habis semua. Nasi misalkan, nasi begini masalah nggak? Masalah. Kenapa masalah? Karena miskin nutrisi kan. Kenapa miskin nutrisi? Ya karena udah dibuang semua. Jadi kalau teman-teman, ya kalau boleh saya sarankan, kalau Anda disuguhin nasi sama bekatulnya, sekamnya itu, kalau saya lebih memilih makan bekatulnya. Kenapa? Karena masih banyak seratnya di sana. Nasi sedikit aja kalau memang butuh nasi ya. Sisanya bekatul kulit ari beras tuh loh. Kan namanya bekatul atau sekam kan. Makanya ayam kampung kan sehat-sehat. Karena makan bekatul kan. Manusianya makan apa? Manusia makan nasinya gitu kan. Sekali-sekali cobalah makan bersama mereka. Rasakan nikmatnya bekatul. Bisa dibikin itu kok kue-kue gitu kan. Itu kan non gluten. Bekatul itu non gluten loh. Makanya harganya lebih mahal. Ya, kalau orang tahu. Ya, jadi non gluten. Kata kuncinya non gluten. Jadi mulai sekarang Bapak sekalian, saya sih menyarankan begitu. Jadi perbaikilah perutnya, sayangi badan kita. Dengan cara apa? Mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini nih. Dekatlah sama mereka ini. Nanti kehidupan kesehatan kita insya Allah lebih terjamin. Mood kita lebih baik, apalagi pandan. Bagi Anda yang mobilnya masih ada pewangi sintetik, saran saya ganti aja sama ini. Potong-potong, taruh di bawah mobilnya. Nanti wangi mobilnya. Nanti orang bilang, ada sajian apa nih mobil gitu kan? Terus jawaban kita apa? Hidup sehat bro. Tapi memang iya, banyak mual-mual ketika masuk mobil itu gara-gara pewangi sintetik. Coba aja. Karena hidup kayak begitu, masuk langsung ke otak, pusing kita. Kalau saya lebih memilih mobil ya, nggak ada pewangi sekalian. Ya, nggak usah makan di mobil gitu kan, nggak perlu. Tapi kalau memang butuh pewangi ya, pandan salah satu itunya. Pandan ini salah satu, bukan anti ya, salah satu sedatif atau penenang. Jadi kalau teman-teman malam misalkan butuh tidur lebih tenang gitu ya, lebih lelap, maka minum pandan. Pandannya nanti dipotong-potong gitu, masukin air panas, tunggu sebentar, kasih madu, minum sebelum tidur. Juga bisa. Ya, pandan. Seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 11. Mau datang jawab. Dan ada beberapa jenis tumbuhan ya atau makanan-makanan yang perlu dimasak sama tidak perlu dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat ini dia punya likopen. Ya likopen pada tomat ini peranannya dia sebagai anti kanker sebenarnya. Tapi dia bisa optimal keluar kalau apa? Kalau kita kukus atau steam tomat. Jadi kalau teman-teman mau dapatkan likopen yang lebih banyak ya dikukus ya. Kemudian ada lagi namanya mana dia?
brokoli. Brokoli. Jadi brokoli itu ada satu bahan, ini brokoli, gede banget. Ya, ada satu bahan pada brokoli namanya sulforapan. Sulforapan yang ada pada brokoli ini kalau kita makan, Bapak sekalian, dia bisa masuk ke badan kita dan dia bisa mengauto-detox. Cara mendapatkannya gimana? Anda bisa di steam atau dikukus atau dimentah kayak begini. Ya, jadi salah satu jus detox yang baik itu jus brokoli. Ya, bisa kita pakai itu. Kemudian yang gampang-gampang aja. Kemudian wortel. Wortel. Wortel ini ada beta karoten. Beta karoten pada wortelnya lebih baik, yang saya pahami ya, lebih baik atau optimalnya keluar kalau dia di-cook, dimasak. Itu wortel. Ya, kemudian ada namanya paprika. Paprika itu paling bagus dimakan mentah. Ya, mentah. Jangan dimasak, makan mentah. Ya, makan mentah itu lebih baik. Ya. Kemudian yang terakhir jamur. Ya, jamur. Jadi disinilah obatnya kita teman sekalian. Obat-obatan kita di sini, dan hindari makanan ya, atau hindari makanan-makanan yang sudah dipanaskan berulang. Ya, salah satu tips kita untuk hidup sehat adalah kalau mau makan, masak. Makan, habiskan. Jangan dipanaskan berulang-ulang. Semakin diulang-ulang dipanaskan, semakin enak. Betul? Namanya apa? Rendang. Tapi sehat nggak? Nggak sehat. Maka rendang memang diklaim sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Tidak apa-apa, kita terima aja. Ya alhamdulillah. Tapi saya menyarankan, maksudnya kalau tiap hari makan rendang juga nggak bagus. Ya, kenapa? Ada santannya kan. Apalagi kita jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang minum air, repot juga nanti badannya. Ya. Kata kuncinya adalah 80% lifestyle kita ya lebih dominan yang sehat. 20% silakan cheating kalau mau cheating. Ya. Kalau Anda tanya sama saya, misalkan dokter makan gorengan nggak? Makan tapi jarang. Dokter makan nasi padang? Makan tapi tidak makan nasinya. Kalau mungkin makan rendang itu pun jarang banget, berapa bulan sekali gitu, tapi jarang-jarang. Saya makan, tetap makan, tapi karena 80% yang saya makan lebih banyak yang membuat badan saya lebih sehat. Dan etalasenya yang kita makan adalah badan kita. Jadi mau kita ngomong kayak apapun, kalau seandainya badan kita tidak menunjukkan vitalitas, atau mungkin badannya secara lemak bertambah, berat badan bertambah, ya berarti kita belum benar makannya. Ya, kalau udah benar makannya, maka tubuh akan ngebalance sendiri. Dan cara paling mudah untuk mendapatkan manfaat itu adalah mulailah untuk jangan terlalu sering makan, atau mungkin bahasa sederhananya mari kita perbanyak puasa.